Assalamualaikum semuanya. Langsung aja di langkah pertama kita siapkan dulu wortel ya. Untuk wortelnya aku menggunakan 3-4 batang. Langsung aja kita kupas bersih kayak gini. Di bagian ujungnya kita buang dulu dan langsung aja kita belah jadi 3 bagian seperti ini. Dan kita iris tipis seperti korek api ya. Jadi kita tipisin dulu seperti ini. Setelah itu baru kita iris lagi menjadi korek api kayak begini. Setelah selesai langsung aja kita sisihkan dulu dan lanjut kita ke sayur yang lain. Di sini aku ada kol, aku pakai 1 buah atau 1 butir kol seperti ini. Langsung aja kita iris tipis seperti ini ya. Untuk kolnya langsung aja kita gabungkan ke wortel tadi ya. Dan lanjut untuk bahan selanjutnya, di sini aku ada daun bawang. Aku menggunakan 1 batang yang lumayan besar ukurannya. Langsung aja kita buang bagian akar dan kita iris tipis ya. Jadi di step pertama itu kita potong atau kita iris-iris dulu bahan-bahannya. Jadi metodenya tuh kita persiapan dulu dan metode persiapannya udah hampir selesai. Dan langsung aja kita campurkan ke kol dan wortel tadi seperti ini. Lanjut ke bahan selanjutnya, di sini aku ada tempe daun teman-teman dan aku menggunakan cuma 6 buah seperti ini. Langsung aja kita belah 2 dan langsung aja kita iris tipis. Satu potong tempe seperti ini langsung aja kita iris tipis sebanyak 5 lembar kurang lebih. Dan kalau kita hitung-hitung itu dapatnya di 30 nantinya. Lanjut di sini kita tambahkan garam ya. Untuk garamnya di sini aku menggunakan 1 sendok teh. Langsung aja kita kasih di sayur mayur yang udah kita iris tipis tadi seperti ini. Kalau dirasa-rasa masih kurang, boleh kita tambahkan sedikit lagi seperti ini ya. Lanjut kita tambahkan kaldu ayam atau royco ayam seperti ini. Aku pakainya kurang lebih 1 sendok teh juga. Dan kita tambahkan merica bubuk teman-teman. Dan untuk mericanya aku menggunakan yang gilingan seperti ini, yang pastinya jauh lebih hemat daripada kalian beli yang udah jadi bubuk seperti itu. Untuk harga blendernya atau gilingannya tuh murah banget. Coba kalian cek di pojok kiri bawah sini, itu di 10 ribuan kalau nggak salah. Tapi kalian hematnya bisa sampai 4 kali lipat. Langsung aja kita aduk semua bahan ini sampai tercampur merata ya. Dan ini udah tercampur merata, langsung aja kita siapkan tahu goreng. Ini tahu yang udah digoreng kayak gitu. Dan langsung aja kita belah bagian tengahnya seperti ini. Lalu bagian isinya agak sedikit kita buka-buka sedikit seperti ini biar dia lebih lapang. Langsung aja kita masukin si sayur mayur ini ke dalam tahu ini. Nah simple banget ya. Ini persiapan yang kedua. Jadi yang persiapan pertama tadi kita udah siapin tempe yang udah kita iris tipis. Dan yang kedua kita juga udah siapin nih tahu yang kita isi dengan sayur mayur seperti ini. Dan lanjut untuk tahap selanjutnya kita bikin yang persiapan yang ketiga ya. Untuk persiapan yang ketiga kita mau bikin jadi bakwan. Jadi sayur ini masih belum lengkap, jadi kita bakal lengkapin habis ini ya. Nah ini untuk bakwan, dan yang ini untuk jadi tempe gorengnya, dan yang satu lagi bakalan jadi tahu isinya. Ini persiapan kita udah selesai, kita lanjut bikin adonannya. Tapi sebelum itu kita bakalan siapin dulu untuk bakwannya ini ya. Langsung aja kita iris tipis. Jadi kita gunting aja deh. Kita gunting daun seledri. Di sini aku menggunakan 5 batang daun seledri seperti ini. Kita langsung aja gunting tipis seperti ini ya. Tuh. Jadi bahan tambahnya cuman kita tambahkan seledri seperti ini aja. Dan ini udah langsung aja kita aduk sebentar. Jadi ini udah selesai untuk persiapan yang ketiganya. Kita lanjut untuk bikin adonannya. Satu adonan bisa jadi 3 kue teman-teman, 3 gorengan teman-teman. Jadi bahan pertama kita siapin dulu daun bawangnya. Kita menggunakan 1 batang. Langsung aja kita iris tipis seperti ini. Dan langsung aja kita siapin juga bawang putih. Aku menggunakan 4 siung bawang putih. Kita geprek dulu lalu kita cincang seperti ini. Nah caranya gampang banget. Dan setelah selesai kita cincang, kita langsung aja masukin ke dalam wadah yang lumayan besar ya.
Lanjut, di sini aku udah siapin timbangan juga. Langsung aja kita masukin tepung terigu sebanyak 400 gram ya teman-teman ya. Dan kalian boleh hitung juga berapa sendok makannya. Tuh kalian bisa hitung sendiri deh berapa sendok untuk tepung terigunya. Dan lanjut aku juga bakalan tambahin tepung beras. Untuk tepung berasnya aku menggunakan kurang lebih di 3 sendok makan aja. Kayak gini nih ukurannya, 1, 2, 3. Jadi munjung-munjung seperti itu. Kalau udah, langsung aja kita tambahkan perasa. Untuk perasanya di sini kita tambahkan 1 bungkus Royco atau kurang lebih 2 sendok teh kayak begini nih. Nanti kalau kurang bisa kita tambahin ya teman-teman ya. Langsung aja kita masukin seperti ini. Dan untuk garamnya seharusnya di sini 1 sendok makan teman-teman, tapi aku kasih 1 sendok teh. Gak apa-apa, nanti kita bakalan tambahin di akhir ya. Lanjut kita tambahkan 1 sendok makan ketumbar bubuk seperti ini, dan yang terakhir 600 ml air seperti ini. Ini langsung aja kita masukin. Kalau nanti airnya masih kurang encer, jadi nanti kita bisa tambahkan air lagi ya. Jadi tenang aja, untuk ini udah takaran banget 600 ml ini. Jadi langsung aja kita masukin dan langsung aja kita aduk sampai dia tercampur merata. Jadi nanti kita bakalan koreksi rasa dan kekentalannya juga kita bakalan cek juga. Dan ini kita bikin bener-bener resep ini cukup buat 3 kue atau 3 gorengan yang udah kita bikin tadi ya. Nah ini kita aduk dulu, dan ini lumayan masih kental banget. Kita tambahkan lagi sedikit air seperti ini, jangan terlalu banyak ya, biar nanti nggak terlalu encer, dan nanti biar tepungnya itu biar bagus nanti nempel ke adonan yang lainnya. Nah ini kita aduk dulu sebentar, dan ini menurut aku udah pas banget. Dan langsung aja kita cek juga apakah ini udah pas untuk rasanya. Kalau udah pas, kita nggak perlu tambahkan lagi. Ini kita cek dulu. Dan menurut aku memang kurang ya teman-teman ya, karena tadi aku cuma kasih 1 sendok teh garam. Lalu kita tambahkan lagi aja 1 sendok teh Royco dan 1 sendok teh garam seperti ini, dan kita aduk sampai tercampur merata. Dan dijamin ini rasanya beneran enak banget. Jadi ini udah cukup menurut aku. Langsung aja kita masukkan ke adonan bakwan seperti ini. Ini ada adonan bakwannya. Kita langsung aja siram-siram secukupnya. Nah kita siram secukupnya seperti ini. Kalian jangan takut kalau kekentalan atau keenceran. Nanti pun kalau keenceran aku juga bakalan kasih tipsnya juga gimana caranya ngatasin biar nggak kebuang ya teman-teman ya. Jadi tenang aja, kita langsung aja kasih secukupnya aja seperti ini, karena ini memang feeling atau ngerasa-rasa doang, biar kita kerjanya tuh jauh lebih cepat dan jauh lebih mudah. Nggak perlu bikin adonan yang banyak, kita cukup bikin 1 adonan tapi bisa bikin 3 gorengan seperti ini. Langsung aja kita celupin untuk tahu isinya, dan kita juga celupin untuk tempe gorengnya. Dan setelah itu jangan lupa juga panasin minyak goreng ya teman-teman ya. Pastikan untuk ngegoreng-goreng apapun, untuk gorengan itu minyaknya harus benar-benar panas teman-teman. Dan ini tempenya udah mau kita masukin seperti ini, dan langsung aja kita goreng. Ini minyaknya udah panas ya teman-teman ya. Langsung aja di langkah pertama kita masukin dulu untuk bakwannya. Nah seperti ini. Nah jadi tenang aja teman-teman, kalau misalnya dia keenceran, nanti kita bisa tambah, kita bisa atasin masalah itu. Kita masukin dulu aja secukupnya seperti ini. Nah di contoh yang ini kita bakalan tunjukin juga untuk gorengan yang lain ya. Dan buat teman-teman kalau di rumah mau goreng ini, pastikan untuk bakwannya dulu, tahunya dulu, atau tempenya dulu. Tapi di sini aku pengen nunjukin 1 adonan bisa buat 3 gorengan, jadi aku masukin semuanya ya. Tahunya aku masukin, tempenya aku masukin juga kayak gini. Gimana? Cara gorengnya simple banget ya. Kita gunakan api besar, jangan lupa sambil dibolak-balik. Kalau misalnya bakwannya masih kurang tepungnya, kita tinggal celupin lagi ke tepung atau adonan basah yang udah kita bikin tadi, dan langsung aja kita masukin seperti ini. Jadi nggak ada sayur yang kebuang sama sekali. Teman-teman tenang aja. Jadi bahkan buat pemula pun atau yang pertama kali bikin kue atau gorengan ini, langsung cobain di rumah ya, pasti bakalan berhasil. Dan ini kita goreng sampai warnanya kecoklatan seperti ini. Yang penting kalian jaga jangan sampai ditinggal, karena kalau udah mulai kecoklatan seperti ini dia gampang gosong teman-teman. Jadi ini kita angkat dan kita tiriskan. Gimana? Resepnya gampang, cara buatnya mudah. 1 adonan bisa jadi 3 gorengan. Wow,
Gak kebayang kan kalian bikin cuman tahu-tahu doang, tempe-tempe doang, ternyata bisa kita rangkap seperti ini. Jadi satu kali jalan 3 pulau terlewati. Wow, definisinya mantap juga sih. Ini langsung aja tanpa berlama-lama kita langsung aja cobain ya teman-teman ya. Di video sebelum ini aku juga udah bikin yang versi manisnya ya. Jadi ada pisang gorengnya, ada tape gorengnya, dan ada ubi manisnya juga. Jadi kalian langsung aja cek di video sebelum ini, itu udah jadi teman-teman. Dan langsung aja tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, bener-bener mantep banget. Tahu isi ya tahu isi rasanya, tempe goreng ya tempe goreng rasanya, dan bakwannya juga bakwan rasanya. Jadi tenang aja, untuk rasanya nggak bakalan jauh berbeda dengan kalian bikin satu-satu adonannya. Ini 3 rangkap seperti ini itu cocok banget dengan satu adonan tadi ya. Jadi cukup sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan like dan komennya di bawah video ini. See you di next video. Thank you.